Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari baru Tuhan karuniakan untuk setiap kita, untuk dapat menikmati segala kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita. Baik itu kesehatan, baik itu kekuatan, semangat, gairah, bahkan hikmat penghiburan disediakan bagi setiap kita. Bersama-sama dengan Super Messenger di dalam Bread of Life, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi penghiburan, yang menjadi kekuatan bagi kita menjalani kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur oleh kasih karunia-Mu. Kau berkati kami sepanjang malam pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Hari yang baru di mana kami dapat menikmati segala karunia Tuhan, baik kesehatan, kekuatan, penghiburan, bahkan hikmat bagi kami untuk melakukan banyak perkara. Bersama-sama dengan Super Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami didapati sebagai murid Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal ke-15 ayat ke-32 hingga ke-39. Matius 15 ayat 32 hingga 39, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Sebab kita membaca dengan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perungan kita pada pagi hari ini adalah ketika di tempat terpencil. Ketika di tempat terpencil. Pulau Tristan da Cunha adalah sebuah pulau berpenghuni yang paling terpencil di dunia. Pulau Tristan da Cunha ini letaknya ada di Samudra Atlantik bagian selatan, berjarak 2.800 km dari Afrika Selatan, dari daratan yang terdekat. Jadi sungguh-sungguh pulau yang kecil, yang hanya 98 km persegi, dan di sana penduduknya kalah banyak daripada burung laut. Untuk mencapainya jarak 2.800 km itu butuh beberapa hari naik kapal, sehingga semua kebutuhan yang diperlukan tidaklah mudah untuk diperoleh. Di tempat yang terpencil ini, di tempat pulau yang terpencil ini,
setiap penduduknya mereka harus hidup dengan berhemat. Dan Tuhan menopang kehidupan penduduk Pulau Tristan da Cunha ini. Meski terpencil di Samudra Atlantik bagian selatan, berjarak 2.800 km dari daratan terdekat di Afrika Selatan, tetapi setiap penduduk yang ada di sana dipelihara. Meskipun lebih sedikit daripada burung laut yang tinggal, tapi Tuhan mengasihi mereka dan memenuhi kebutuhan makan, kebutuhan sehari-hari dari setiap penduduk di Pulau Tristan da Cunha ini. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, di pulau terpencil Tuhan pelihara dalam setiap kehidupan yang dijalani setiap penduduk di sana, yang dikatakan mayoritas adalah Protestan dan Katolik. Bagian firman Tuhan yang kita baca memiliki satu situasi yang sama. Ada banyak orang mengikut Yesus selama 3 hari. Dikatakan 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. 3 hari mereka mengikuti Yesus. Tentu awalnya mereka membawa bekal makanan, tetapi setelah lewat 3 hari bekal mereka habis. Tidak ada makanan yang mereka bawa, tidak ada makanan yang dapat mereka nikmati. Maka kemudian ketika Yesus melihat bahwa orang banyak ini mulai kelaparan, dikatakan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kalau kita membaca, Bapak Ibu Saudara Super Messenger, dalam kitab Injil, kata berbelas kasihan itu adalah satu keunikan yang menunjukkan hati Yesus kepada setiap orang yang ada di dalam muka bumi ini. Ketika Yesus melihat mereka yang kelaparan, dikatakan Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Hatiku tergerak oleh belas kasihan ketika Yesus melihat bahwa banyak orang-orang Israel Yahudi ini yang kemudian tercerai-berai, mereka hidup dalam dosa mereka. Dikatakan juga hatiku tergerak oleh belas kasihan, menunjukkan bahwa Yesus itu peduli, mengerti akan segala kebutuhan pergumulan yang kita hadapi. 4.000 orang laki-laki sedang kelaparan. Dan ketika Yesus bertanya kepada para murid, adakah makanan padamu? Cuma ada 7 roti dan beberapa ikan. Mana cukup 7 roti dan beberapa ikan kecil memenuhi kebutuhan 4.000 orang laki-laki. Tapi sungguh Tuhan itu berkuasa, Yesus itu berkuasa. Dia kemudian memberkati, mengucap syukur atas roti dan beberapa ikan itu, dan kemudian memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada para murid untuk dibagikan kepada orang banyak yang kelaparan itu. Yesus tahu, Yesus peduli, mengerti akan kesulitan pergumulan orang banyak itu. Kalau lapar dan kemudian dibiarkan mereka pulang, mereka akan pingsan. Bahkan kalau kitab Markus menjawabnya, menuliskannya dengan mereka akan mati di jalan. Yesus tahu di tempat yang sunyi, di tempat yang terpencil itu tidak ada yang menyediakan roti, tidak ada yang berjualan roti, tidak ada yang menyediakan makanan cukup untuk 4.000 orang itu. Tapi hati Yesus yang berbelas kasihan, Yesus menunjukkan kuasanya untuk mencukupi kebutuhan 4.000 orang. Dan dikatakan mereka makan dengan kenyang. Dan sisanya itu dikumpulkan ada 7 bakul penuh. Yesus memberikan makanan sampai mereka kenyang. Dan masih ada sisa kelebihan 7 bakul penuh. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita
dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita pernah mengalami kita ada di tempat terpencil. Kita ada di tempat yang dimana tidak ada orang lain, tidak ada bantuan yang dapat menolong kita menyelesaikan berbagai permasalahan, pergumulan dalam kehidupan kita. Menarik, dikatakan di dalam ayat yang ke-33, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Sama, kita acap kali juga berucap yang sama, Tuhan, di mana aku mendapatkan pertolongan? Aku seorang diri, aku sendirian. Di tempat terpencil, dalam tanda kutip, bukan saja masalah lokasi, bukan saja masalah tempat, bahwa tidak ada orang bersama dengan kita, jarak kita, rumah kita dengan orang lain begitu jauh. Tempat terpencil bisa dipahami bahwa kita merasa seorang diri dalam menghadapi pergumulan kesulitan yang kita alami. Kita dalam perjalanan kehidupan, mungkin kita pernah diperhadapkan ketika di tempat terpencil, kita hanya dapat memandang, berseru kepada Yesus Kristus. Dia memberikan segala kebaikan, kasih karunia-Nya, kemuliaan-Nya kepada setiap kita. Yesus peduli, Yesus mengerti apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, mungkin kita sekarang merasa seorang diri di tempat terpencil, tapi kita tidak pernah seorang diri. Yesus Kristus, Dia peduli kepada kita. Maka Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepada Yesus, Dia akan berikan kelegaan dalam kehidupanmu. Berseru kepada Yesus, Yesus mendengar dan menjawab seruan doamu sesuai dengan cara, kehendak, dan waktu Tuhan. Mengapa ini penting, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger? Di dalam beberapa bulan terakhir, kita banyak sekali mendengar berita-berita tentang orang yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya, putus asa karena merasa tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang dapat menolong, tidak ada orang yang dapat melepaskan dia dari pergumulan permasalahan yang dihadapi. Padahal orang itu ada di tengah-tengah keluarga, orang itu ada di tengah-tengah komunitas, dan Tuhan dapat pakai siapapun orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Meski ketika kita merasa terpencil seorang diri, Tuhan dapat pakai saudara seiman untuk menolong kita, membantu kita mendapatkan pemulihan, mendapatkan pertolongan dan penghiburan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, ketika di tempat terpencil, dalam segala pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, mungkin sakit penyakit, kedukaan yang mendalam, pergumulan yang berat, beban yang berat yang harus kita pikul, percayalah, Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan, memberikan kecukupan, memberikan penghiburan dan pemulihan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah patah semangat.
dimanapun, dalam berbagai pergumulan yang kita hadapi, kapanpun, Yesus, Dia mendengar seruan doa kita, menjawab doa-doa kita, bahkan melalui orang-orang pribadi-pribadi tertentu yang Tuhan sediakan. Dia akan memberikan pertolongan kepada setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar dalam perjalanan kehidupan kami di tengah dunia, ada waktu di mana kami berada di tempat yang terpencil. Kami merasa tidak ada orang yang peduli. Kami merasa tidak ada orang yang mau dan dapat menolong kami. Tapi hari ini kami diajarkan kembali, disadarkan kembali. Yesus punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Yesus mengerti dan peduli setiap isi hati dan pergumulan kami. Bahkan mengundang kami datang kepada Kristus untuk mendapatkan, memperoleh pemulihan, penghiburan, bahkan kelegaan. Ampuni dalam hidup kami, ada masa-masa kami ada di tempat yang terpencil, merasa sendiri dan menjadi kecewa kepada Tuhan. Bahkan kami mengurung diri dan tidak lagi mau bersekutu dengan saudara seiman. Kami menyendiri. Kami ada di tempat yang terpencil. Hari ini Tuhan tolong kami untuk terus dapat mengalami, merasakan kasih setia Kristus dalam kehidupan kami setiap hari, setiap saat. Tidak ada tempat yang terpencil bagi Tuhan. Semua Tuhan sanggup tolong kami. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas yang kami jalani, yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Senantiasa kasih karunia Tuhan membuat berhasil segala usaha pekerjaan kami. Tuhan juga akan mencukupkan kebutuhan kami secara pribadi ataupun di tengah keluarga kami. Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, sembuhkan bagi kami yang sakit, hiburkan bagi kami yang berduka, yang bersusah hati. Karuniakan damai sejahtera di tengah kekhawatiran, ketakutan kami akan hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini. Karuniakan pertolongan, jalan keluar bagi setiap pergumulan yang kami hadapi, baik dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi kami. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami. Berdoa ya Tuhan untuk setiap lembaga pelayanan sosial Kristen, baik itu panti asuhan anak, panti jompo, rumah singgah, panti rehabilitasi. Sungguh Tuhan, Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan pelayanan hari demi hari. Mereka dilayani dengan hati Kristus, dengan kasih Kristus, dengan teladan Kristus yang terus diberitakan kepada setiap jiwa yang dilayani, sehingga mereka boleh mengalami kasih karunia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Yesus peduli, mengerti, dan berikan pertolongan kepada siapapun dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Bahkan di tempat terpencil sekalipun, kesendirian sekalipun, Tuhan Yesus mau setiap kita datang kepadanya, beroleh pemulihan dan kelegaan. Berkati para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani dalam lembaga peran sosial ini. Tuhan karuniakan kasih, kesabaran, hikmat, sehingga dalam pelayanan demi pelayanan, setiap mereka semakin mengenal Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan akan berkati dalam berbagai usaha, pelayanan, pemulihan yang diselenggarakan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Kau berkati pemerintahan yang saat ini sedang berjalan. Mereka mau dengan sungguh-sungguh melayani rakyat untuk mendatangkan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Meski majemuk dan beragam, tapi sungguh Tuhan, Engkau yang berikan pertolongan. Semua golongan masyarakat dapat dilayani dan mendatangkan kesejahteraan. Berkati untuk orang-orang Kristen, mereka yang duduk dalam pemerintahan, dalam kabinet yang ada sekarang ini. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan, menolong mereka sebagai garam dan terang, sehingga setiap kebijakan pemerintahan yang diambil, tindakan-tindakan, bahkan proyek-proyek pembangunan yang diselenggarakan, dijalankan, selesai tepat pada waktunya, dan itu mendukung jalannya perekonomian, usaha-usaha di tengah masyarakat, dan melaluinya kesejahteraan masyarakat rakyat Indonesia pun semakin dapat dipenuhi. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Supan Messenger, ketika kita ada di tempat terpencil, kita merasa seorang diri, tidak ada seorang pun yang peduli dan dapat menolong kita. Ingatlah, Yesus, Dia peduli kepada kita. Dia mengerti akan setiap pergumulan hati kita. Bahkan hati Kristus yang penuh dengan belas kasihan mengulurkan pertolongan, pemulihan, kecukupan, bantuan, kelepasan bagi setiap kita yang terus berseru kepadanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.